Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah saudara hadirin, semoga dengan Allah pada kita mulai pada hari ini. Sebelumnya pada kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dan membaca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadina wa kulihatin syailah wa ila hadratina Mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in syuhadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim, para asatid yang saya hormati, Ketua DKM Mushola Al-Muhajirin beserta jajaran pengurus, para penasehat, para pembina, para sesepuh, pemimpin sepuh, para jamaah setuju. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada panjenengan sekalian
beriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat panjang umur, sehat lahir batin, dan senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua diberikan oleh Allah ringan dalam hal kebaikan. Khususnya pada malam hari ini kita berkumpul, kita duduk di tempat yang mulia, di mana kita bermunajat kepada Allah, bersujud, melaksanakan ibadah, menghambakan diri sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Maka insya Allah setiap getaran niat kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan menjadi asbab kita semua takarrub, dekat dengan Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa sudah masuk bulan Maulid atau bulan Maulid. Kalau di Betawi itu terkenalnya Maulid, kalau di Jawa terkenalnya Maulid, dari kata Maulid. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kalau Maulid itu waktu kelahiran, ya. Kalau Maulud anak atau orang yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kalimat di dalam kitab Al-Barzanji di pasal yang ketiga. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah. Kemudian di akhir kalimatnya disebutkan wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu sarrahmatul muqabbal. Wasammihi, dan memberi nama siapa Siti Aminahi kepada bayinya, anaknya, Muhammadan, dengan nama Muhammad. Li'annahu, nah ini garis besarnya ini Pak. Li'annahu sarrahmatul muqabbal, karena apa? Supaya anak ini tak beri nama Muhammad bakalan dipuji sampai akhir hayatnya. Itu harapan orang tua. Ya, sebagaimana kita sebagai orang tua kemudian pengen punya anak soleh, kalau laki-laki sukses, tanggung jawab, kemudian sayang sama keluarganya, sayang sama istrinya, sayang sama anaknya, mempunyai terus pokoknya intinya sukses dunia akhir. Kemudian kalau kita punya anak perempuan, ya supaya anaknya itu sholihah dan lain sebagainya. Nah, Siti Aminah pun sama Pak. Siti Aminah itu punya keinginan supaya anaknya itu nanti menjadi orang yang dipuji. Orang yang dipuji berarti tentu baik. Makanya apa? Dan itu terjadi Pak. Ya, dipujinya itu tidak hanya sampai akhir hayatnya Kanjeng Nabi, tapi sampai detik ini. Ya, sampai detik ini. Kan kita sering baca sholawat, sering kita baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman, sholawat nariyah. Kemudian sholawat musyra Allahumma gimana sholawat musyra? Allahumma sholli sallim ala sayyidina, dan seterusnya. Itu kan ini pujian-pujian kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti doanya diijabah itu ternyata tidak hanya sampai Rasulullah wafat doang, tapi meskipun sudah wafat itu sudah ribuan tahun. Kalau kita hitung Pak, jaraknya kita dengan Kanjeng Nabi itu kalau tidak salah sekitar 1320 tahun kurang lebih. Ya, pokoknya
di atas 1000 tahun. Tapi sampai detik ini siapa yang nggak ngadain maulid? Ya, musola, masjid ngadain maulid, dan entah cukup dengan jamaahnya saja, entah cukup bapak-bapaknya saja, atau mungkin dengan ibu-ibunya saja, atau mungkin ada yang besar-besaran. Intinya adalah kan kita memuji Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saling mengingatkan, dibacakan surah sirah nabawiyah. Makanya Pak, kalau kita ini ngadain maulid, usahakan bacaan maulidnya lebih panjang daripada ceramahnya. Ya. Karena intinya adalah apa? Bacaan maulid. Kan judulnya maulidan, mauludan. Kemudian apa? Sholawatnya cuma sebentar, bacaan maulidnya cuma sebentar. Namun kadang-kadang sambutannya 4. Karena lapo. Kan intinya terima kasih dan mohon maaf. Kan intinya itu loh, ya. Emang gak boleh, boleh asal. Tapi ketika kalau sudah ada sambutan sampai 4, itu pasti maulidnya itu cuma sebentar. Kalau pengalaman, ya. Artinya apa? Saya kan sering ngaji, bahkan saya sering diundang buat baca maulid. Saya itu mohon maaf, cuman saya kan harus rofa, harus jaga perasaan, nggak tahu kabin. Cuman kadang-kadang kalau sudah sebel tahu kabin. Cuman saya sampaikan dengan baik, nggak dengan ada emosi. Saya bilang ini, kamu kan kalau kita ngadain maulid, ya maulid itu ajani. Ya, masa digini, Ustaz mohon maaf baca maulid ini 15 menit. Karena saya gini, saya bawa pasukan kurang lebih 15. Kan hadroh ya, dari 15. Ini sudah effort banget loh, kalau bahasa zaman sekarang sudah effort banget. Kita pengen selain kita sholawatan supaya kita itu apa? Mengajak orang lain pada sholawatan. Kadang-kadang itu saya nggak sempat baca maulid Pak. Jadi curhat, betul curhat. Akan tetapi supaya kita tahu apa yang kita tuju ini, ya kan? Apa yang kita tuju? Ketika kita judulnya maulidan atau mauludan, ya, peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya itu fokusnya khususnya itu adalah pembacaan maulid. Ya, dikasih waktu 20 menit. Saya kadang-kadang kalau sudah begini Pak, wah saya biarin aja sampai 30 menit. Ya, cuma kadang-kadang mau maulid apa? Panitia. Oh my. Padahal kamu pas waktu ketika sambutan gak 14 Pak. Apa yang disampaikan masuk apa dicerita-ceritain. Artinya apa? Esensinya ini loh, garis besarnya yang kita ambil ini apa gitu loh. Nah, kemudian ketika pas waktu kita manggil penceramah, undang penceramah, usahakan penceramah ini menerangkan maulid Pak. Tuh saya beberapa kali hadir maulid kan, entah saya ini sekedar hadir, entah saya juga ngisi, entah baca Quran atau baca maulid. Itu kadang ada penceramah belas gak menceritakan tentang maulid, tersebut saya Pak. Nah ini menceritakan Kanjeng Nabinya mana? Ya benar, bikin orang senang, bikin orang bahagia, benar. Ya, kan kita nyari kata-kata yang lucu-lucu. Gak apa-apa Pak, menurut saya gak apa-apa. Tapi usahakan menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia menceritakan Rasulullah kemudian ada canda-candaannya dikit, bagus. Apalagi kalau misalkan kita undang penceramah sampai kemudian mengadu domba, wes, mulai Pak, mulai ya, tidak domba, membenci ini, dibenturkan itu, menceritakan ulama ini, menceritakan ustaz itu, kiai itu,
yang jelek-jeleknya saja. Akhirnya apa? Kemudian kita dipaksa untuk membenci orang lain. Apa-apaan, ya, ya kan? Intinya adalah kita memuji Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gini Pak, kalau hubungan Kanjeng Nabi dengan Allah itu sudah jelas. Padahal Nabi itu orangnya maksum. Maksum itu orang dijaga, orang yang dijaga supaya dia tidak melakukan dosa. Tidak pernah beliau maksiat Pak. Ya, tidak pernah maksiat. Nah, tapi beliau itu di dalam satu riwayat tidak kurang dari 70 bacaan istighfar. Wakila 100 setiap hari. Kita sering skip untuk tidak pikiran. Ya, assalamualaikum langsung dulu langsung prinsip gak baca istighfar dulu, ya. Tapi kan untuk sholat yang lain baca istighfar masih bagus, alhamdulillah. Ya, jangan sampai skip semuanya, jangan sampai nggak pikiran semuanya. Lah Kanjeng Nabi ini nggak pernah dosa, tapi beliau selalu baca istighfar. Lah kita sering dosa orang gelem istighfar apa-apaan. Beliau tidak pernah melakukan dosa, tapi selalu berinteraksi dengan Allah dalam sholatnya. Beliau sampai dikatakan dalam satu riwayat ada amalia yang kita lakukan sunnah, tapi dilakukan oleh Kanjeng Nabi wajib. Apa itu? Sholat malam. Sholat malam itu bagi Kanjeng Nabi wajib Pak. Ya, coba seumpama kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat malam, kayaknya melakukan apa budaya. Untungnya itu sunnah. Dan Nabi sampai kita sering dengerin atau sering baca atau mendengarkan ustaz-ustaz kiai mengatakan Nabi itu kalau ibadah sampai kakinya abu, sampai bengkak, kelamaan sujud beliau, kelamaan duduk untuk melaksanakan ibadah, iftirash maupun tawarruk. Tuh. Beliau nggak pernah dosa, tapi ibadahnya luar biasa. Itu Kanjeng Nabi. Nah itu hubungannya dengan Allah nggak usah ditanya. Tapi kalau hubungan dengan makhluk itu saya ambil 2 saja. Sebenarnya banyak, ya. Makanya sampai dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi itu beliau istimewa. Bahkan akmal nas, sempurnanya manusia dari segi penciptaannya sampai diceritakan ada anaknya raja, bukan orang Islam, perang, pengen ikut. Ayah saya mau ikut raja. Kenapa? Aku penasaran. Saya penasaran. Katanya Muhammad itu orangnya ganteng. Kepincut, pengen perang, cuma pengen melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat benar Rasulullah, tambah terkesona. Dia suara terkesona nih. Masya Allah bahasa kita ya. Padahal Nabi itu istrinya nggak satu, tapi beliau orang ini pengen diperistri Rasulullah karena saking gantengnya Rasulullah. Ya gimana nggak ganteng? Apa namanya? Hidungnya mancungnya bukan mancung banget sedang. Kemudian ininya nggak lebar, ya. Kemudian mulutnya atau lambe ini syafatai itu kayak mie. Bagus banget, matanya belolok-belolok, kulitnya putih-putihnya bagus, bukan putih-putih kuning, putih-putih pink, bagus banget. Kemudian dadanya tegak, terus ininya lebar, perutnya sispek, ya, kemana? Rambutnya cowok banget itu aja Nabi, ya, rambutnya itu ikal. Panjangnya segini, ikal, katak, wanunil hajib, batuknya itu kayak nur, nggak nolong, nggak jenong, ya, lisannya fasih dari Nabi. Kemudian dari segi akhlak yang luar biasa, makanya apa? Sering kalau dalam baca maulid itu ada ayat Al-Quran yang sering dibaca,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, yang saya ambil ada kalimat bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu dengan orang yang beriman, dengan saudaranya, dengan sahabatnya, beliau itu mempunyai sifat rauf. Rahim artinya kasih sayang. Rauf itu dari kata rafah. Rafah itu artinya adalah menjaga perasaan. Itu Kanjeng Nabi, Pak. Beliau itu sangat menjaga perasaan orang lain. Orang datang kepada Rasulullah dalam keadaan nangis, pulang dari rumahnya Rasulullah dalam keadaan berbinar, bahagia. Orang dalam keadaan tidak punya uang, curhat sama Kanjeng Nabi, butuh uang, Pak. Nabi rela hutang untuknya. Ya. Berulang kali ada orang yang sama soal kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah bosan, Pak. Kita 3 kali didatangi orang yang sama. Sesuk ngumpet, Pak. Ya, bosan. Kalaupun kita nggak bosan, istri kita bosan. Bosan, rene. Bisa disini kopi. Tapi ketika dalam hati anak, ya manusia, gitu loh. Kanjeng Nabi bahwa, masya Allah, seucap nyenengin orang, perkata kalimat per kalimat yang keluar dari lisan mulia Kanjeng Nabi nyenengin, Pak. Jangankan kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah, beliau belum ngomong, beliau sudah senyum duluan. Ya, wow, orang ini Kanjeng Nabi, masya Allah, maunya ini. Kanjeng Nabi rafahnya tinggi, menjaga perasaan. Makanya hidupnya Kanjeng Nabi itu sebenarnya tenang, Pak. Ya, apaan tenang? Beliau itu orang yang dibunuh oleh orang Quraisy, tapi beliau punya ketenangan. Makanya salah satu, ada 2 saya ambil. Satu kunci ketenangan Rasulullah adalah mempunyai sifat rafah terhadap orang lain. Makanya ketika kita bersama orang lain, sikap kita, ucapan kita itu harus rafah. Supaya apa? Supaya orang lain tidak sakit hati, Pak. Gitu loh. Jangan sampai ucapan kita menyakiti perasaan orang, sikap kita membuat orang segen. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ya Allah menjadi ayah-ayah yang baik, menjadi suami-suami yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, menjadi tetangga-tetangga yang soleh, yang senang nasihat dia. Kanjeng Nabi, ya, dari sisi apa Nabi? Bagus semua. Menjadi orang kaya, beliau dermawan. Menjadi tidak punya uang, nggak punya apa-apa, beliau adalah orang yang paling sabar, orang nuntut pendas. Ya, beliau pernah kaya, Pak. Istrinya Khadijah. Khadijah itu sampai saya pernah mendengar salah satu ulama mengatakan 2/3 atau 1/3 Mekah itu punya Khadijah. Loh, habis, Pak, uangnya. Kenapa? Untuk perjuangan Rasulullah SAW. Ya, Khadijah ini adalah contoh perempuan yang istimewa. Makanya pantas ketika Rasulullah itu kehilangan Khadijah wafat, Rasulullah itu sedihnya luar biasa. Oleh, Pak, sedih itu oleh boleh pajar. Saya orang tua ayah saya itu ketika ditinggal sama rumah ibu itu seminggu berpatah betul buat bima. Dan saya bantu supaya Kanjeng Nabi. Nah, saya penting ibadah jangan ditinggal, orang stres sampai ibadah ditinggal, enggak gitu ya. Ini masya Allah, karena Khadijah ini adalah orang kaya, saudagar, Pak. Dan Nabi pun orang kaya sebenarnya, cuma yang karena Nabi itu doanya Allahumma a'ini miskina wa amitni miskina, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa. Beliau kita sendiri, Pak. Kalau kita gak minta,
nggak pernah minta miskin, mintanya pengen kaya. Ya kan? Masya Allah. Dan Nabi sabar yang luar biasa. Ya, ketika beliau tidak punya apa-apa sabar. Kan pernah Nabi itu ketika pas waktu pagi ngomong sama Siti Aisyah, ya Aisyah, apakah ada yang bisa aku makan? Maksudnya sarapan. Kalau bahasa kita mampu ada sarapan. Wah, mohon maaf ya, nggak ada apa-apa. Oh ya sudah, aku tak puasa. Kalau kita nggak ada ya, oh ya beli nasi uduk sama bumi, 8.000. Lontong ya ada, ya. Padahal kita marah, ini mencontoh kanjeng Nabi, mau, nggak bisa, ya. Rasulullah itu rafah luar biasa, jaga perasaannya luar biasa. Kalimat yang meluncur dari baginda Rasulullah, lisan baginda Rasul tidak pernah menyakiti hati orang lain, ya. Dan Rasulullah itu orang yang senang bercanda juga, ya. Salah satu candaannya Rasulullah itu adalah pernah berkumpul dengan sahabat, ya ketawa-ketawa. Ya sama kayak kita. Ya kalau bahasa kita makan kacang, Rasulullah juga makan kacang. Dia banyak makannya. Terus sahabat Ali itu menggeser kulit kacangnya kepada Rasulullah. Apa katanya? Kalau bahasa kita begini, ya Rasul, rakus amat, banyak itu. Justru saya itu gak rakus, kamu yang rakus. Mengapa? Saya makan kulitnya masih ada, kamu makan kulitnya gak ada. Itu candaan Rasulullah, Pak. Ya, seneng kan? Bukan kok kemudian Rasulullah orangnya serius gitu, ibadah gitu, ya enggak gitu. Beliau manusia, ya. Pernah bercanda dengan perempuan, ibu bapak udah tua lah ya. Ya Rasulullah, apakah saya bisa nanti masuk surga? Oh nggak bisa, nggak ada orang tua masuk surga kayak nenek itu nggak ada. Nangis Pak, nangis. Aduh gimana ya saya pengen masuk surga? Masa nggak ada ya Rasul? Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Maksudnya gimana? Ya kalau di surga itu nanti balik perawan lagi. Wow, marah. Seketika manja itu nenek. Oh ternyata begitu. Itu Rasulullah. Ya. Rasulullah itu tidak pernah menyakiti hati perempuan, istrinya. Ya, tidak pernah. Makanya apa? Kalau seorang suami punya sifat rafah kepada istrinya, aman, sakinah, mawaddah warahmah, insya Allah. Begitu juga istrinya mempunyai sifat rafah terhadap suaminya, gak mungkin ngomong kencang kepada suami. Ya, gak mungkin. Suami sudah capek, lelah, macet-macet, pulang ke rumah, muka sudah gak lupa muka, ya kan? Apalagi kena hujan, menggunakan jas, terus pakai masker, pakai helm, pulang ke rumah, terus pokoknya gak lupa muka, ya. Kita berusaha untuk assalamualaikum, supaya menjaga kita gak ada istri yang ya Allah ya. Betul kan gitu kadang-kadang ya. Makanya penting ini Pak, harus dijaga betul. Nabi itu kadang ada satu peristiwa kejadian, Rasul itu pernah didatangi perempuan. Dan perempuan ini adalah orang yang senang mencaci maki orang. Terus nyelutak bahasanya. Oh, nyelutak. Saking kasarnya nyelutak. Bahasa Indonesia nya nyelutak, cuawan, cangkeman. Masya Allah. Setiap orang diomong, setiap orang dicaci maki. Kemudian perempuan ini datang kepada Rasulullah. Rasulullah sedang makan dengan sahabat, makan. Rasulullah tenang orangnya, kalau beli makan pelan, ya. Kemudian ketika datang itu perempuan, sahabat sudah merasa enggak, perasaannya udah enggak enak, wah kacau ini, kacau. Tapi Rasulullah tenang, wah bener Pak,
nyablak ngomongnya. Kuat. Wah, akhirnya singkat cerita perempuan ini minta sama Rasulullah, ya Rasul, saya minta makan. Dikasih sama Rasulullah separuh. Enggak, saya enggak mau semuanya. Kasih sepiringnya. Ini, ya, itu yang ada di tanganku. Diminta sama Rasulullah, diminta sama perempuan ini, Pak. Dikasih sama Rasulullah. Setengah kayak, setengah. Ya, itu yang ada di mulutmu. Wes itu sahabat yang lain semua gak tahan. Ya Allah, ya dikasih sama Rasulullah setengahnya. Wah, dimakan itu. Sudah gas. Dipiring dimakan, di tangan Rasulullah dimakan, bahkan kasih di mulutnya Rasulullah dimakan. Nah, tapi barokahnya Kanjeng Nabi, Pak, sejak detik itu juga tidak pernah lagi perempuan ini ngomong kasar. Tidak pernah lagi orang ini mencaci maki. Tidak pernah lagi orang ini ngomongin kejelekan orang. Bahkan pandangannya menunduk. Barokah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beda dengan kita. Gak usah sok-sokan pengen barokahku enggak. Oh, beda. Sama saja ketika Rasulullah pas waktu hijrah, kemudian kakinya Sayyidina Abu Bakar didudul sama ular, ya kan? Dicokot sama ular, kakinya bengkak, mukanya pucat, masya Allah, menahan tangis sampai menitikkan air mata. Ternyata kemudian menceritakan bahwa dia dicokot sama ular di hidung. Rasulullah berdoa dengan meludah, kemudian dioles langsung sembuh. Jadi kan juga usah sok-sokan. Bukan gini sih. Rumah sakit besoknya. Yo beda, ya. Ya Allah, ini kan dengan rokok, ya. Beliau rokok. Kemudian ketika orang lain mau berbuat apa dengan Kanjeng Nabi, beliau itu mempunyai sifat lapang dada. Jadi rokok itu artinya menjaga perasaan. Kemudian yang kedua adalah nasrus sadr. Nasrun itu artinya lebar, menyebar, ya, atau menyebarkan. Kemudian as-sadr itu artinya dada, lapang dada. Nabi itu Pak gak gampang ngamuk, apalagi dari sisi pribadinya diserang oleh orang lain, tidak marah. Kanjeng Nabi itu, ya. Ada seorang perempuan, ini sering saya ceritakan. Ada seorang perempuan, dia suka mencaci maki Rasulullah, bahkan setiap hari beliau itu mendapatkan cacian dari perempuan ini. Bahkan ada yang mengatakan tidak hanya mencaci maki, tapi meludah, ngata-ngatain, bahkan kemudian melempar kotoran unta. Nabi aman-aman saja, ya, aman. Sampai kemudian pada suatu hari tidak ada yang mengganggu Rasulullah. Kemudian di masjid ngomong, itu perempuan kemana? Tidak ada. Mana kata Nabi? Disakiti, kemudian besoknya nggak ada, dicari. Bukannya malah alhamdulillah, bukannya alhamdulillah orang itu sudah nggak ganggu lagi. Tapi apa? Malah dicari sama Rasulullah. Ya, orang itu sakit ya Rasulullah. Akhirnya apa? Ya sudah, nanti selesai dari masjid kita datang ke sana. Aneh kan? Sampai orang ini datang, ya Allah, ya. Orang ini mengatakan begini, ya Muhammad, tidak ada satu orang pun yang datang menemuiku menjenguk ketika aku sakit. Ternyata orang yang pertama kali datang adalah engkau, wahai Muhammad, yang selama ini aku caci maki, aku kata-katain, bahkan aku lempar. Agama apa yang sampai menuntut engkau seperti ini? Maka aku izinkan aku masuk dalam agama. Wah, itu indah. Nabi Muhammad pernah diuji oleh Yahudi. Orang Yahudi itu membaca kitab Taurat. Dan di dalam kitab Taurat itu, kalau di dalam kitab Bani, kalau kitab tadi, an Abu bin Yasar an Kahkam al-Ahbar, di situ ada cerita bahwa orang Yahudi, ayahnya itu orang Yahudi,
Kalau bahasa kita mengajar kitab Taurat. Ternyata ada satu poras itu beberapa lembar. Kalau di dunia pesantren itu satu poras itu sekitar 6 lembar. Kitab kurasa. Kalau ini kan kitab jilidan, dijilid. Poras itu bisa dipisah-pisah. Ya. Itu ada satu kurasan yang tidak dibaca, bahkan kurasan itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam peti. Anaknya penasaran dan ketika ayahnya wafat, ayahnya meninggal, baru diambil menceritakan tentang Rasulullah SAW. Orang Yahudi dia membaca kitab Taurat, ternyata di akhir zaman ada nabi namanya Muhammad. Nabi cirinya begini, dari sisi sifatnya seperti ini, dari karakternya seperti ini, dari segi fisiknya seperti ini, bahkan dari kebalikannya seperti ini. Kemudian orang Yahudi ini pengen ngetes bener nggak Muhammad itu Rasul yang diceritakan di dalam kitab Taurat. Nah, kemudian orang ini membuat perjanjian dengan Rasulullah, pesan sesuatu, katakanlah umpama pesan kurma, ya berapa? Ya katakanlah umpama pesan 20 kilo atau 50 kilo. Pesan 50 kilo, uangnya lunas, nanti tak ambil 2 minggu. Katakanlah begitu. Ya. Singkat cerita, selesai perjanjian, nanti 2 minggu barang diambil, uang sudah masuk. Baru beberapa hari orang Yahudi datang kepada Rasulullah mencak, ya, menagih, mana pesanan saya? Ngomong cenderung teriak-teriak, cenderung marah-marah dan seterusnya. Rasul tenang saja, rileks, tenang luar biasa. Tidak menunjukkan rasa kesal, tidak menunjukkan rasa marah, tidak menunjukkan beliau itu emosi dan tenang. Tapi orang ini masih marah-marah, Pak. Sampai yang sahabat itu ada yang nggak kuat, sahabat Umar bin Khattab, yang terkenal, nggak betah, ya. Berdiri, ambil pedang, teriak sekali lagi, tak tebas lagi. Pasang biaya. Ya, zamannya Umar, karena Umar itu ditakuti bukan hanya sama musuh, tapi ditakuti setan juga takut sama Umar. Setan itu pernah mikir-mikir, ditanya sama Rasulullah, kenapa enggak ada Umar ya Rasul? Emang kenapa? Kalau Umar mati ya, kebahagiaan Sayyidina Umar itu. Ya. Kemudian orang ini langsung diam, mundur langsung. Apa kata Rasulullah? Umar, ambilin pesanan orang ini. Berapa ya Rasul? 50 kilo. Kasih. Sudah ya Rasul, ambil lagi 5 kilo. Buat apa ya Rasul? Ambil. Ini hadiah buat kamu. Bonus. Ya Rasul, orang ini sudah nyalain aturan, ngerusak perjanjian, datang mencak. Lah kok malah dikasih hadiah, dikasih bonus? Ini konsepnya gimana? Kata Rasulullah, Umar, tadi kamu bentak orang ini, ngancam sampai dia ketakutan. Aku tidak mau. Ini artinya apa? Kata Nabi, Pak? Dikasih hadiah sama Rasulullah SAW. Apa kata orang Yahudi? Ya Muhammad, memang benar apa yang diceritakan di dalam kitab Taurat. Engkau adalah Rasulullah. Ya, coba semua kayak kita. Wis ora pawan nabi kita ini. Senggol sithik diomongin kasar sithik muncul. Gitu Pak. Nabi itu sabar gak habis-habis. Makanya ada bahasa alam nashrah laka sadrak, ya, wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Surat Al-Insyirah.
dalam nasyok, ya. Itu Kanjeng Nabi, Pak. Ya Allah, sabar luar biasa. Nabi wis pokoknya wis pilihan Allah tenang. Kenapa? Perang Uhud Nabi itu dilempar batu, tidak ada yang bisa menghalangi, Pak. Tidak ada yang bisa melindungi ketika di perang Uhud. Karena apa? Orang Islam itu berantakan. Panglimanya orang kafir, Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ya. Beliau Kanjeng Nabi mengutus sekitar 50 orang untuk menjadi pasukan panah di atas. Ternyata Khalid bin Walid dan pasukannya itu kalah perang, kemudian pergi meninggalkan ghanimah yang banyak, meninggalkan harta rampasan perang, emas dan lain sebagainya. Yang bawah menikmati, yang atas iri. Akhirnya apa? Malah tidak mengindahkan instruksinya Rasulullah ke bawah, ya. Maka terbunuhlah Sayyidina Hamzah. Hamzah itu pamannya Rasulullah, saudara yang pernah disusui oleh Suwaibah Aslamiyah. Jadi perempuan yang pernah menyusui Rasulullah satu, ibunya sendiri. Yang kedua Suwaibah Aslamiyah, yang ketiga Halimah As-Sa'diyah. Suwaibah Aslamiyah sebelum menyusui Rasulullah itu beliau menyusui Sayyidina Hamzah. Ya. Suwaibah Aslamiyah punya anak namanya Masruh. Ya, Masruh. Itu Suwaibah Aslamiyah. Siapa Suwaibah Aslamiyah? Suwaibah Aslamiyah itu adalah seorang budak, perempuan budak. Budaknya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ketika lahir Rasulullah itu Abu Lahab sopan mengira Bapak. Kemudian dia sudah kok jor-joran, saking senangnya. Kemudian diperdengarkan itu Suwaibah Aslamiyah untuk menyusui Rasulullah SAW. Itu Abu Lahab. Zaman ketika Nabi lahir, Rasulullah sudah gede, Rasulullah sudah dewasa, dimusuhi Abu Lahab. Ya, Rasulullah dimusuhi Abu Lahab. Masya Allah. Itulah Kanjeng Nabi SAW. Sifat rafah terhadap orang lain, sifat nasyur sadr dari orang lain kepada Rasulullah, dicaci maki, gak sakit hati. Rasulullah Kanjeng Nabi, Masya Allah. Makanya kita alhamdulillah. Apa hubungannya dengan kita, Pak? Kita ini alhamdulillah dikasih sama Allah, ditakdirkan menjadi umat Kanjeng Nabi. Meskipun kita tidak pernah ketemu Nabi, kita tidak pernah mendengar suara Nabi, belum pernah melihat wajah gantengnya Kanjeng Nabi, tapi kita ditakdirkan menjadi umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untungnya apa kita jadi umat Kanjeng Nabi, Pak? Nabi pernah nangis baca Quran, nangis sampai enggak kuat baca Quran. Sahabat dipanggil, suruh baca Quran, kemudian Nabi enggak kuat mendengarkan, nangis nih. Yang aneh Kanjeng Nabi, ya aneh gimana? Ternyata di dalam Quran itu, ya, ada tugas untuk Kanjeng Nabi, yaitu apa? Memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi umatnya itu tanggungan Kanjeng Nabi. Itu loh. Makanya kalau ada orang melakukan kebaikan, nanti sama Kanjeng Nabi dihaturkan kepada Allah. Ya Allah, umatku dalam keadaan ibadah, umatku dalam keadaan ngaji, umatku sholawatan, umatku zikiran, umatku berdoa, umatku senantiasa menyandarkan diri kepada Engkau. Dan ketika melihat umatnya maksiat, Nabi sedih, mengaturkan kepada Allah, ya Allah, umatku sedang maksiat, berikan petunjuk kepada mereka. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Kurang apa aja. Kemudian di dalam kitab hadis itu disebutkan, likulli nabiyyin da'watun mustajab. Setiap nabi diberikan doa yang mustajab, yang ketika dibaca pasti akan diijabah. Nabi itu sengaja menyimpan doanya, syafa'atul li ummati yaumil qiyamah. Doa ini enggak tak baca, nanti saja. Semua nabi sudah dibaca doanya. Khusus Kanjeng Nabi, kata Nabi, nanti tak baca ketika nanti di akhirat, supaya nanti umatku
yang ada di neraka mendapatkan syafaatku semua, masuk ke dalam surga semua. Masya Allah. Kanjeng Nabi. Wah, itu kalau cerita Kanjeng Nabi orang bakal habis benar. Itu penggalan sedikit Pak. Ya. Saya itu kalau saya kan di Cikarang itu punya rutinan baca kitab Barzanji. Jadi baca kitab dari Barzanji itu dari Al-Jannatu sampai kemudian Wakana Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya sampai doanya itu ya. Udah hatam. Sekarang ganti Ad-Dibai. Ya, rencana saya selesai di Simtud Duror. Wah, itu tentang anjing saya sampai geleng-geleng. Ya Allah, tapi ini. Ya Allah, wes. Alhamdulillah kita dijadikan menjadi umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harapan kita semoga kita diaku sebagai umatnya dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم وارحمنا صغارنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.